Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arisendi dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang media dakwah. Perlu teman-teman ketahui, media sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti medius, yang secara harfiah berarti perantara. Lalu dalam bahasa Inggris yang berarti medium, yaitu sesuatu yang di tengah atau di antara. Yang dimaksud dari media sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat perantara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, pengertian dari media dakwah sendiri adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan suatu materi dakwah. Nah, yang kita ketahui saat ini, pada zaman modern banyak sekali media-media yang dapat digunakan untuk berdakwah. Seperti contohnya televisi, radio, rekaman, video, dan masih banyak lagi. Yang nantinya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian jenis media dakwah dan spesifikasinya. Ditinjau secara tekstual memang tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang membicarakan tentang media dakwah atau alat apa saja yang bisa digunakan dalam berdakwah. Namun secara konseptual memang ada dalam Al-Quran isyarat-isyarat tentang media dakwah ini. Namun Hamzah Yakub itu mengelompokkan media dakwah ini menjadi 5 kelompok. Yang pertama lisan, contohnya khutbah, terus ceramah, pidato, dan lain-lain. Kemudian dalam Al-Quran ini isyarat-isyarat yang mengatakan tentang media lisan ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158, Yusuf ayat 4, kemudian Al-Baqarah ayat 104. Nah, dalam ayat-ayat ini menyatakan bahwa Nabi itu pertama kali berdakwah itu memang menggunakan media lisan. Terus menurut Abdul Karim, media dakwah melalui lisan ini adalah media pokok dalam berdakwah untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian tulisan, dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan, contohnya kayak buku, risalah, dan surat kabar dan lain-lain. Nah, secara langsung memang dalam Al-Quran itu tidak ditemui anjuran untuk berdakwah menggunakan media tulisan, tapi secara tersirat dapat dipahami dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kepada huruf Nun sebagai isyarat terpenting tentang peran huruf pena dan tulisan. Kemudian lukisan, contohnya kayak hasil seni lukis, foto, kemudian film dan lain-lain, itu memang metode ini juga banyak menarik perhatian orang karena bisa dipakai untuk menggambarkan sesuatu atau maksud dari ajaran yang ingin disampaikan, namun sulit ditemukan isyaratnya dalam Al-Quran. Kemudian audiovisual, suatu cara penyampaian yang merangsang penglihatan dan pendengaran. Media ini juga sulit ditemukan dalam Al-Quran, mungkin karena audiovisual ini pada zaman Nabi itu belum ada. Kemudian dakwah yang disampaikan melalui TV ini juga sangat efektif, terus mudah dijangkau. Contohnya kayak dakwah dari Quraisy Shihab yang di TV itu, dari manapun kita, dimanapun kita, siapapun kita itu kan bisa melihat dakwahnya beliau. Kemudian yang media kelima itu akhlak, yaitu perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan sebagai media dakwah. Dan juga sebagai alat untuk mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Nah, media ini dapat juga untuk mendorong orang lain berbuat amar ma'ruf. Contohnya seperti membangun masjid atau perbuatan-perbuatan yang menunjang terlaksananya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi si dai itu sebagai panutan, sebagai contoh yang baik untuk jamaahnya. Nah, dalam Al-Quran media ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, Al-Luqman ayat 17.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Virginia Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pemilihan media dakwah. Dengan banyaknya media yang ada, maka dai harus dapat memilih apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Tentunya dengan pemilihan yang tepat atau dengan menempatkan prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah, sebab setiap media memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan, keselarasan yang berbeda-beda. Misalnya media massa itu banyak orang yang menyalahkan, banyak orang yang melenceng jauh dari apa tujuan dakwah itu. Satunya adalah lisan, yakni dakwah secara langsung melalui perkataan seperti ceramah, khutbah, pidato, bimbingan. Dan kedua adalah media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang sedang dicapai. Misalnya tujuan dakwahnya untuk kalangan remaja, itu bisa memakai media massa. Kalau mungkin bisa aja kan lewat ceramah, karena kalau remaja diberi ceramah atau khutbah yang sangat panjang, mereka tidak akan memperhatikannya. Yang ketiga ada media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Seperti tadi kan, sasarannya siapa dulu? Kalangan ibu, bapak-bapak, atau sesepuh, ataukah remaja atau anak-anak? Keempat, media yang dipilih sesuai dengan materi dakwahnya. Materi dakwah apa yang akan disampaikan? Jika materi dakwahnya sedikit, materi dakwahnya singkat, bisa kita pakai media massa, Instagram, Twitter, atau kita taruh di baliho. Kalau panjang, bisa kita menggunakan ceramah itu. Pertama adalah pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif. Artinya pemilihan media bukan atas dasar kesukaan. Misalnya si penceramah sukanya main Twitter, sukanya main Instagram, jadi ceramahnya di Twitter aja, di Instagram aja. Enggak gitu. 6 adalah kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. Ada gak media buat dia ceramah? Kalau nggak ada, ya berarti ceramahnya secara langsung. Yang ketujuh adalah efektivitas dan efisiensi. Perhatikan, efektif gak kalau kita pakai Instagram? Efektif gak kalau kita ceramahnya langsung di masjid-masjid? Kalau efektif gak kita harus ngasih ceramah ke orang, misalnya satu Jawa Timur gitu, lewat ceramah langsung kayak ceramah kubro gitu? Atau efektif enggak kalau kita nyampeinnya di YouTube aja? Cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.